Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KKN reguler dari rumah ke-77 UIN Wali Songo Semarang. Selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 117. Podcast yang berisi tentang seputar edukasi, inovasi, dan motivasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang moderasi beragama. Dan kebetulan, alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Basnang Said, selaku Kasubdik Pendidikan Pesantren, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi menjelang siang dan selamat datang di podcast kami, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, baik, Pak. Pada podcast kali ini, yaitu tentang moderasi beragama, kita akan membahas seputar moderasi beragama dengan tema mewujudkan sikap toleransi dan harmonisasi melalui moderasi beragama. Di Indonesia merupakan negara yang multikultural dan multibudaya, baik agama, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Indonesia juga merupakan beragam agama di dalamnya, yaitu Islam, Konghucu, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Indonesia juga menjadi sorotan penting dalam moderasi beragama. Pada realitanya, Pak, kami mahasiswa, sedikit banyaknya ada yang belum mengetahui tentang moderasi beragama. Apa sih itu moderasi beragama? Apakah sebuah pemahaman ataukah sikap toleransi, dan bisa jadi lebih luas daripada itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih bahwa moderasi beragama sebenarnya telah lama diterapkan di Indonesia. Jauh sebelum kita merdeka, itu cara pandang, sikap beragama, berbangsa, berindonesia itu sudah diterapkan oleh para pemimpin bangsa, oleh para ulama terdahulu, dan oleh para tokoh-tokoh agama pada masa lalu. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang, cara sikap, cara berpikir kita di dalam melihat keindonesiaan. Bahwa ketika kita melihat Indonesia, kita tidak boleh melihat bahwa Indonesia itu hanya mayoritas Muslim. Tetapi kita melihat Indonesia adalah negara yang dalamnya bukan hanya Islam mayoritas, tetapi juga agama dan keyakinan-keyakinan yang lain punya hak yang sama dengan yang mayoritas. Sehingga ketika kita melakukan upaya-upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia, membangun peradaban, membangun sarana prasarana, membangun fisik, membangun pendidikan, kita harus melihatnya secara menyeluruh, secara global, tanpa melihat satu kepentingan agama, suku, dan budaya saja. Oleh karena itu, moderasi beragama adalah cara pandang kita yang memberi ruang-ruang toleransi, harmoni, bahwa di dalam berbangsa bernegara itu antara satu warga dengan warga yang lain itu punya hak yang sama. Bahwa memang Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, tetapi tidak boleh ada kesemena-menaan karena kita mayoritas, lantas kemudian kita menzolimi, lalu kemudian bertindak diskriminatif dan dikotomi pada yang lainnya. Maka sebenarnya moderasi beragama itu lebih pada cara pandang kita, melihat perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa, bahwa kita beragama tidak boleh terlalu ke kanan, beragama tidak boleh terlalu ke kiri, tetapi kita harus berada di tengah-tengah. Demikian. Berarti harus moderat ya, Pak? Wasatiyah gitu ya, Pak?
tidak Ya, ekstrem kanan dan jadi tidak moderasi ekstrem. beragama itu sikap-sikap yang harus dipelihara bagi orang yang menerapkan cara pandang beragama atau moderasi beragama itu adalah sikap yang kira-kira tawasud yang tengah-tengah, lalu kira-kira sikapnya adalah sikap yang i'tidal, adil, lalu kemudian menerima perbedaan. Jadi sebenarnya moderasi agama itu lebih pada mengamalkan nilai-nilai Islam dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebenarnya istilah moderasi beragama itu baru 4-5 tahun terakhir ini. Tapi sesungguhnya praktek-praktek itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita pada masa dahulu kala. Oke. Nah, apakah moderasi beragama ini ada undang-undangnya gitu Pak? Apakah sudah legal di Indonesia gitu Pak? Ya, jadi moderasi beragama itu sebenarnya kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah dasar hukum moderasi beragama. Bagi kita yang muslim, itu moderasi beragama itu ditunjukkanlah ikrah fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Lalu kemudian moderasi beragama pada masanya Pak Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin itu sudah menjadi bagian di visi dan misi besarnya pemerintah. Lalu kemudian eh, dari sisi prakteknya itu sudah terjadi bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ketika para tokoh bangsa kita sepakat menghapus 7 kata dalam preambel Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya bagian dari sudah menerapkan cara pandang beragama yang moderat. Itu. Terus Pak, terkait tema kita ya tentang moderasi beragama hari ini, mewujudkan sikap toleransi dan harmonisasi antar sesama umat beragama dengan moderasi beragama. Nah, itu menurut Bapak caranya bagaimana? Ya, itu tadi saya katakan di awal bahwa yang disebut dengan toleran adalah kita berusaha menerima perbedaan-perbedaan antara kita dengan orang yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Jadi cara pandang kita yang bijak, yang bisa menerima perbedaan keyakinan. Agamaku mungkin tidak sama dengan agama mereka. Agama mereka tidak sama dengan agama yang aku yakini. Tetapi perbedaan agama itu tidak membuat kita untuk mencoba menzalimi mereka, lalu kemudian menuduh mereka sebagai orang yang sesat, menuduh mereka sebagai orang yang tidak selamat. Karena urusan keselamatan itu adalah urusannya Allah. Nah, sehingga kemudian kita tidak boleh memvonis hanya karena kita merasa. Dari sisi akidahnya, kita harus yakin bahwa agama kita adalah agama yang benar. Kita bersahabat, kita bergaul karena kita sebagai warga negara, warga bangsa. Dan saat kita tidak semuanya satu bangsa, ya, ada persaudaraan yang ketiga yang disebut dengan ukhuwah basyariyah, ukhuwah insan, saudara karena kita sama-sama umat manusia. Itu. Terus Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat semua. Kan di PT KIN itu sekarang sudah mendirikan rumah moderasi beragama. Nah, itu sebenarnya fungsinya atau perannya di dalam PT KIN itu sebagai apa gitu, rumah moderasi beragama. Soalnya banyak yang mempertanyakan itu Pak. Kita sudah membangun, sudah ada rumah moderasi beragama di setiap PT KIN. Akan tetapi fungsionalnya, di fungsinya dalam kampus itu sebagai apa. Jadi itu yang membingungkan mahasiswa sekarang, Pak. Jadi tentu ini ranahnya pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang tahu persis apa maksud dan tujuan didirikannya moderasi beragama. Tetapi sebagai orang yang di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren itu memahami bahwa eh, pembangunan atau launching moderasi beragama di kampus-kampus sebenarnya lebih bertujuan supaya warga kampus yang terdiri dari dosen, lalu kemudian orang tua wali mahasiswa, lalu mahasiswanya sendiri itu
bisa menerapkan cara pandang bahwa beragama yang berbeda, bersuku yang berbeda, berbudaya dan tradisi yang berbeda adalah hal yang biasa. Sehingga sebenarnya rumah ini didirikan dalam rangka membangun kesepakatan kita bahwa apapun perbedaannya kita itu tidak boleh menjadi problem dan itu harus dimulai dari kampus. Kenapa dimulai dari kampus? Karena sebenarnya kampus adalah tempat untuk menggembleng mahasiswa yang kelak akan menjadi tokoh bangsa, sehingga dari awal itu harus diajarkan kepada mereka bahwa ketika kita berbangsa, maka sebenarnya saat itu kita beragama. Saat kita beragama, dalam hal ini berislam, pada saat yang bersamaan juga kita sedang berbangsa. Sehingga dikotomi beragama berbangsa itu tidak boleh terjadi gap, karena kedua-duanya adalah dua fungsi yang saling mengokohkan. Beragama berbangsa, berbangsa adalah beragama. Kalau kita kembali kepada sejarah Timur Tengah, itu hebatnya kita di Indonesia, dan itu sudah dibangun oleh para ulama terdahulu, bahwa ulama kita itu ada sosok yang nasionalis. Pada sisi yang lain, nasionalis kita itu adalah sosok yang agamis. Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Rasulullah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri-pendiri pesantren, itulah sosok ulama, tokoh agama. Tetapi pada sisi yang lain, ia adalah sosok yang nasionalis. Kiai Wahab Hasbullah, siapa yang tidak mengenal sosoknya beliau? Sebagai politisi, sebagai ulama NU, tapi kemudian mampu menciptakan lagu yang kita kenang sampai hari ini, Syubhanul Watan. Ya Al-Watan, ya Al-Watan, ya Al-Watan, Hubbul Watan. Jadi itu banyak orang yang tidak terbiasa membaca hadis itu menyebut bahwa Hubbul Watan itu adalah hadis. Padahal sebenarnya ini adalah jiwa dan nilai kebangsaan yang lahir dari seorang sosok Rasulullah, lalu kemudian dituliskan dalam bahasa sastra, lalu kemudian diungkapkan, dibahasakan dalam konteks keindonesiaan. Bahwa ketika kita hubbul watani minal iman, bahwa mencintai bangsa itu bagian daripada keimanan. Bagaimana caranya kita mau melaksanakan agama, perintah agama, syariahnya kita mau sholat, tapi kemudian kita tidak dalam keadaan tenang, kita tidak merdeka. Maka yang utama adalah kemerdekaan. Kalau kita sudah merdeka, lalu kemudian kita bisa dengan tenang membuat aturan, mendirikan masjid, mendirikan tempat-tempat ibadah bagi umat yang lainnya, akhirnya kemudian kita bisa tenang beribadah. Makanya dulu ulama kita, yang pertama diperjuangkan adalah kemerdekaan. Karena kunci segala-galanya untuk sejahtera adalah merdeka. Gitu. Ya. Jadi saya jadi ingat Pak, waktu itu saya pernah baca sebuah berita gitu dari Kompas gitu ya, ungkapan atau ucapan dari Wamenak, Wakil Menteri Agama gitu ya. Yang tadi yang Bapak sebutkan, yang saya pertanyakan gitu, yang tentang rumah moderasi beragama di setiap PTKIN. Jadi waktu itu saya pernah baca kalau nggak salah ungkapan atau ucapan Wamenak itu bahwa mahasiswa harus menjadi katalisator atau dinamisator untuk mampu untuk mengedukasi masyarakat terkait moderasi beragama, gitu Pak. Nah, jadi di sini timbul pertanyaan gitu Pak. Sebenarnya yang mengedukasi atau yang mempunyai peran terhadap moderasi beragama ini siapa aja Pak? Apakah hanya dari kalangan Menteri Agama, Kementerian Agama, penyuluh agama, mahasiswa, ataukah bisa semua orang dari seluruh kalangan masyarakat bisa untuk berperan dalam moderasi beragama ini, Pak? Iya, jadi yang pas dan tepat adalah bahwa seluruh warga negara harus menggemborkan moderasi beragama. Tidak boleh hanya sepihak. Kalau saya dengan diam saja yang memahami moderasi beragama, maka ada orang lain yang tidak memahami moderasi beragama, maka saya dan Mas Dian itu dilihat sebagai orang yang berbeda. Sehingga bisa jadi saya dan Mas Dian itu menjadi korban. Tetapi kalau orang lain juga punya paham yang sama dengan kita,
maka saya, Mas Dian, dan yang lain itu menjadi tenang. Kita bisa hidup rukun dan damai. Makanya bahwa moderasi beragama itu bukan hanya kalangan kampus, bukan hanya kalangan dosen, tapi seluruh lapisan masyarakat harus memahami moderasi beragama. Karena kalau hanya personal-personalnya, lalu personal yang tidak tersentuh akan menjadi radikal, akan menjadi intoleran. Hanya memang kenapa kemudian ada di kampus, karena coba kalau kita melihat kondisi memang kira-kira beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2017-an, 2018-an, fenomena seperti kemudian Ahok menjadi gubernur di DKI, lalu kemudian merasa bahwa itu kan non-muslim, lalu kemudian ada hubungannya dengan persiapan pemilihan presiden tahun 2019, lalu kemudian dikapitalisasi bahwa dan itu maraknya ada di kampus. Sehingga kemudian Kementerian Agama mencoba menguatkan moderasi beragama di kampus bahwa sebenarnya mahasiswa lah dan elemen kampus lah yang harus menjadi katalisator, menjadi agent moderasi beragama di masyarakat. Karena mereka adalah orang yang berpendidikan, orang yang sedang menuntut ilmu, sedang studi pendidikan formal S1, dan kemudian telah diprediksi akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sehingga kalau pemimpin bangsa, calon pemimpin bangsa seperti mahasiswa ini tidak memahami bagaimana kita hidup toleran di Indonesia, tidak memahami bagaimana Pancasila, tidak memahami seperti apa hukum tata negara kita, tidak memahami seperti apa dinamika-dinamika perbedaan di tanah air, maka ketika mereka menjadi pemimpin itu bisa menjadi bias. Dan itu yang kita akan hindarkan, bias-bias itu. Mereka pemimpin bangsa, tetapi justru berkeinginan mendirikan negara Islam, tidak ingin ada kelompok lain yang hidup di Indonesia. Gimana caranya seorang pemimpin bangsa? Cara pandangnya seperti ini. Nah, pemimpin bangsa itu harus mengakomodir seluruh perbedaan, seluruh keyakinan yang berbeda, lalu kemudian dijadikan sebagai satu kekuatan bahwa inilah Indonesia. Kemudian kalau kita membaca sejarah, wow, Indonesia itu keren sekali karena pendirian bangsa kita itu bukan hanya darah santri, bukan hanya darah ulama, tetapi darah warga-warga negara yang berbeda keyakinan. Coba lihat di panitia BPUPKM, Badan apa namanya, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu di sana ada Kiai Wahid Hashim, lalu kemudian ada Aamar Ramis yang Kristen, ada kekuatan-kekuatan tokoh masyarakat yang lain sehingga panitia 9 itu disebut sebagai panitia yang sangat akomodatif pada adanya perbedaan tokoh pada masa itu lalu kemudian melahirkan satu kebangsaan hari ini. Dan itulah kemudian lahir preambul Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian mengakomodir seluruh perbedaan keyakinan gitu. Ya, mungkin cukup Pak podcast kita, diskusi kita tentang moderasi beragama pada kali ini. Sangat menarik Pak sebenarnya Pak. Saya sih pengennya lebih lama lagi gitu diskusinya gitu. Soalnya pembahasan moderasi beragama ini memang betul-betul kita perlu kita bicarakan, perlu kita pahamkan di semua kalangan gitu ya. Tidak hanya mahasiswa saja, tapi masyarakat umum pada umumnya. Kalau saya bisa menarik kesimpulan dari diskusi di podcast kita kali ini tentang moderasi beragama, bahwa dalam memahami moderasi beragama itu tidak itu harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual, gitu ya Pak. Artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat. Karena Indonesia yang seperti saya sebutkan tadi itu negara yang multikultural dan multibudaya, baik itu dari agama, bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian saya ingat kata-kata Gus Dur tentang moderasi beragama, bahwa sesungguhnya agama itu memiliki pesan-pesan damai,
dan ekstremisme lah yang memutarbalikannya. Jadi itu. Jadi ya agama pada umumnya, semua agama itu semuanya mengajarkan pesan-pesan damai. Tapi ya ekstremisme tadi inilah yang memutarbalikan itu semua. Gitu, Pak. Jadi terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa gabung di diskusi podcast moderasi beragama pada kali ini Pak. Terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak. Ya, oke, makasih ya Mas Jan. Kita live. Ya, nanti Ya. kirim ya kalau sudah. Siap Pak, siap. Nanti kalau sudah diedit akan saya kirimkan. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Podcast KKN kelompok 117 dan umumnya buat Sobat KKN reguler dari Rumah 77 UIN Wali Songo Semarang yang telah menyaksikan podcast kami, podcast tentang moderasi beragama pada kesempatan kali ini. Tunggu podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.